kenapa sih one on one itu penting? One on one tuh lebih fokus membangun karir si engineer ini untuk masa yang mendatang gitu. One on one meeting itu biar menjaga komunikasi antara manajer dan engineer-nya gitu. Halo teman-teman, balik lagi ke Engineering Manager Room bersama saya Ardi dan teman saya Bayu Agung. Di sini kita akan menyampaikan tentang apa itu one on one. Nah, menurutmu tuh one on one meeting tuh apa, Mas Bayu? Menurutku ya, one on one meeting itu suatu treatment untuk manajer dan engineer-nya itu bisa saling menyampaikan pendapatnya. Dan di situ kita juga bisa menyampaikan penilaian, terus menyampaikan keluh kesah tentang kerjaan maupun pribadi. Kalau menurut Mas Ardi apa? Oke, nah kalau menurut aku yang hasil dari yang aku baca dari buku The Secret Behind Great One on One Meeting itu, one on one meeting itu ya dari namanya ya one on one itu satu-satu gitu. Oke. Nah, meeting di antara dua orang, salah satunya itu memberikan report ke orang satunya gitu. Oke. Jadi kalau kaitannya sama one on one di perusahaan IT itu meeting di antara manajer dengan member staffnya gitu. Nah, one on one meeting itu ya yang tadi aku sebutin biasanya itu buat membangun hubungan antara manajer sama engineer-nya gitu dan laporkan kondisinya ke manajernya gitu. Oke. Konteksnya hampir sama ya? Ya, untuk scope konteksnya konteksnya. Oke. Kalau dari Mas Ardi nih untuk prepare nih sebelum one on one itu apa yang harus di ini? Prepare ya. Yang jelas pertama itu mungkin jadwal ya. Karena ya engineer punya jadwal sendiri, manajer juga punya jadwal sendiri, kita harus match jadwalnya gitu. Oke. Itu jadi ya one-on-one itu bisa terjadi. Kedua, tempatnya harus ditentukan. Nah, karena sebisa mungkin tempatnya itu yang proper buat dia ngobrol gitu untuk berdua seperti itu. Oke. Nah, kalau dari aku mungkin itu. Kalau dari Mas Bayu gimana? Oke, kemarin tuh aku sempat baca nih di buku Become an Engineering Manager. Itu ada 3 hal yang perlu disiapin sih. Ya benar, hampir seperti Mas Ardi tadi, itu ada tempatnya, waktu, sama ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Nah, untuk kelancaran one on one tersebut ya, waktu pertama, ya waktu untuk alokasi waktu, pasti kan kedua manajer maupun engineer itu sibuk. Nah, kita cari waktu yang tepat. Di buku itu tuh di ini bagusnya itu one on one tuh diterapin 1 minggu sekali secara konsisten. Oke. Nah, dari sisi itu nanti kita bisa tahu tuh karakter dari engineer kita tuh kayak gimana. Terus yang kedua itu adalah tempatnya. Nah, one on one ini kan kita bahas topik-topik sensitif ya. Jadi ya kita cari dong tempat-tempat yang santai, terus tertutup. Ya yang penting nggak langsung berbau dengan publik gitu. Oke. Terus yang ketiga itu dokumen. Mungkin kalau kita nggak bawa dokumen, apa yang harus kita siapkan kalau kita nggak punya dokumen? Nanti bisa topiknya bisa kemana-mana. Padahal kita di one on one tuh kita punya tujuan untuk melakukan suatu hal kan. Kita harus achieve apa yang mau kita tuju di situ. Nah, jadi ada beberapa, kalau aku sih biasanya prepare beberapa pertanyaan, 1-10 pertanyaan yang tak tanyain gitu ke engineer-nya. Apa aja itu, Mas Bayu? Pertama ya biasanya itu kondisinya gimana. Setelah kondisinya, terus apa ada hal yang mengganjal artinya dalam bekerja, tetap masih dalam konteks pekerjaan. Terus ada juga kondisi pribadinya. Ada nggak yang kondisi pribadi itu yang bisa nge-impact untuk kerjaannya.
Itu terus aku nyampein juga penilaiannya, terus juga nyampein concern-concern saat dia bekerja, jadi agar dia lebih baik, karena di perusahaan kita punya role ya, Ya. yang harus di jalani. Mungkin itu sih kalau aku. Kalau dari Mas Ardi apa yang bisa di-sharing? Ya kurang lebih sama sih terkait yang pertama kabar hari ini ya. Ya. Engineer-nya tuh baik-baik aja atau enggak gitu. Maksudnya apakah ada yang membuat dia stres gitu. Oke. Ini terus kedua biasanya aku tanya hari ini kerjain apa gitu atau fitur apa yang dikerjain hari ini. Karena kan kita di perusahaan ini ya software agency ya, dimana ya tiap-tiap orang itu kan projectnya beda-beda. Ya. Dan terkadang kita kan juga harus tahu nih di masing-masing project itu kondisinya seperti apa, itu fitur apa yang dikerjakan. Jadi kita misalkan ada kesulitan, si engineer ini bisa raise ke kita, misalkan kita nggak bisa kasih solusi gitu, kita arahkan ke orang yang lebih tahu gitu, yang jelas yang senior lah di kantor gitu. Oke. Tuh, terus ketiga itu biasanya apa yang bikin stres akhir-akhir ini gitu, atau ya dia sedang kebanyakan load atau gimana gitu. Tapi biar kita tahu juga gitu, oh ternyata anak ini tuh loadnya sedang tinggi gitu. Maka sebagai engineer manager ya di refactory, tugasnya kan salah satunya itu assignment ya, pembagian task. Ya kita harus bagi, misalkan anak ini kebanyakan load, kita bagi ke anak yang lain gitu, yang entah kekurangan load atau bersedia untuk membantu, seperti itu. Nah, kemudian biasanya yang aku tanyain tadi yang keempat, kayak semacam ini sih, goals karirmu ke depan tuh apa gitu. Oke. Nah, jadi misalkan kalau di refactory kan ada 3 career path ya, yang ibaratnya yang cukup tinggi ya di refactory di divisi engineering, selain junior, middle sama senior. Nah, misalkan nih si anak ini setelah senior ini mau jadi apa gitu. Nah, yang pertama ada engineer manager gitu. Nah, terus ada lagi principal, sama yang satu lagi itu tech fellow. Nah, tiga-tiganya ini kan berperan penting untuk kemajuan atau pergerakan roda perusahaan ya di refactory gitu. Nah, kita juga sebagai engineer manager juga harus mempersiapkan anak ini untuk ke jenjang selanjutnya juga gitu. Oke, terus yang selanjutnya itu biasanya aku tanyain dia pengen selain di stack yang sekarang tuh pengen jadi apa gitu. Misalkan ada kemarin yang sebelumnya itu back end gitu. Dia cerita di back end gini, terus aku tanya gitu, pengen belajar apa lagi selain di back end gitu. Kadang kan anak ini bisa pengen belajar Flutter atau belajar web, front end web gitu. Nah, kita dari aspirasi dia kan balik lagi ke assignment di kita kan, nanti anak ini bisa di-assign ke project yang misal memakai Flutter atau memakai front end web gitu, JavaScript. Jadi anak ini punya experience di sana, seperti itu. Oke. Terus ada lagi biasanya feedback buat perusahaan gitu. Misalkan anak ini aku tanya, ada nggak feedback buat perusahaan, entah nanti fasilitas atau apapun yang bisa menunjang kinerja dia gitu. Oke. Terus sama lagi biasanya itu ada feedback buat manajer. Ya, nah, itu sebagai manajer kan aku juga harus tahu nih, aku tuh di mata mereka tuh seperti apa sih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang biasa aku sampaikan ke pas one on one. Oke, kalau ini ya untuk kan itu kan goals ya, kita cari info untuk dari anaknya, terus kita bimbing ya. Terus ada beberapa sih faktor yang membuat one on one tuh nggak goals lah.
faktor-faktor yang gagal lah one-on-one-nya gitu. Itu menurut Mas Ardi apa ya, Man? Pernah nggak? Oke, mungkin faktor yang bikin one on one gagal itu apa ya? Salah satunya sih kalau aku boleh ngomong, engineer itu apa ya? Kalau sama manajer tuh kadangan canggung gitu, Ya. atau mungkin sungkan. Jadi si engineer itu mau ngungkapin sesuatu itu kayak malu-malu gitu, ketahan gitu. Jadi ya kalau menurutku sebagai manajer juga harus gimana, kayak bisa bikin anak ini ngomong gitu, Membawa membawa suasana. yang membangun suasana yang menyenangkan gitu, Ya. biar anak ini bisa ngomong. Itu sih kalau dari aku. Dari Mas Bayu apa? Kalau aku tuh ya salah satunya itu sih ya, canggung ya, itu agak susah juga itu. Karena ya itu sebenarnya bisa kita udah kita bisa antisipasi untuk pakai waktu metode yang seminggu sekali. Jadi biar berlanjut gitu loh. Karena lama-lama kan deket juga kan pasti. Ya. Nah itu kalau canggung sih. Terus ada juga faktor kalau menurutku tuh ya balik lagi ke tadi itu tentang lokasi. Kalau lokasinya nggak tepat juga kurang juga kan nanti. Terus habis itu prepare yang kurang sih, nggak ada catatan atau apa. Nah itu kan pembahasannya bisa kemana-mana, kita nggak dapat goals di situ. Benar. Oke. Kan kita udah banyak nih bahas tentang one on one. Kenapa sih one on one itu penting? Kenapa one on one itu penting? Nah, sebelum jawab one on one itu penting, pertama yang membedakan one on one sama meeting yang lain itu, yang pertama itu one on one itu bukan meeting yang untuk menentukan arah tujuan perusahaan gitu. Oke. Secara general ya, karena one on one kan sifatnya individu ke individu gitu. Itu. Terus yang kedua itu one on one meeting itu yang bukan meeting darurat gitu. Maksudnya bukan meeting darurat di mana si engineer ini kena masalah atau bagaimana gitu, kita langsung kasih punishment gitu. Bukan yang seperti itu gitu. Jadi one on one itu bukan hal yang menakutkan sebenarnya, karena kita mau ya pengen dengar si engineer ini punya masalah atau enggak gitu. Terus yang ketiga itu one on one meeting itu bukan review performa tahunan. Kalau review performa tahunan kan ya kita nge-review performanya dia selama 1 tahun ke belakang gitu. Ya. Sementara one on one tuh lebih fokus membangun karir si engineer ini untuk masa yang mendatang gitu. Nah itu yang yang hasil dari aku baca dari buku The Secret Behind Great One on One Meeting gitu. Itu sih. Nah mungkin kenapa pentingnya itu secara keseluruhan one on one meeting itu biar menjaga komunikasi antara manajer dan engineer-nya gitu, yang bekerja sama-sama. Oke. Nah hubungannya itu mengarah ke kepercayaan, mengarah pada kejujuran dan hasilnya gitu. Nah goals dari manajer itu misal hasilnya lebih baik itu ya itu goalsnya manajer, biar performanya si anak ini baik gitu dan meningkat terus. Oke. Itu. Nah kalau dari Mas Bayu, rule-rulenya one on one itu seperti apa ya? Oh, rule ya, untuk rule one on one ya. Mungkin rule-nya tuh ya di one on one tuh kita bisa yang penting kita bawa suasana. Terus kita mau ngomongin juga di situ ada keinginan, terus kebutuhan. Nah, kita ngomong tentang itu. Terus kita juga ngomongin tentang tadi karir. Nah, itu. Terus di situ terbentuk juga rasa terbuka. Keterbukaan itu penting yang harus ada dalam one on one. Mungkin itu aja sih kalau rule-nya. Oke. Tapi kan ini ya, kita udah bicara panjang nih tentang one on one juga kan. Nah, aku kemarin tuh baca di buku Become an Effective Engineer Manager. Benar. Emang manajer itu tugasnya untuk membimbing ya manajernya ya. Tapi ingat, kita bukan terapis. Jadi kita ya kita bagus ternyata memberikan masukan. Tapi kita nggak bisa mendiagnosa
masalah-masalah pribadi atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kerjaan secara detail. Kita cuma mengarahkan ke jenjang karir, terus ya untuk kedepannya gimana engineer itu caranya bersikap. Mungkin itu sih. Oke, ya mungkin kalau sebagai penutup ya, one on one meeting itu bersama antara manajer dan engineer itu kurang lebih itu yang pertama itu buat meningkatkan kepercayaan ya antara member, staff ke manajer gitu. Terus Ya, itu benar. kedua itu biar si manajernya juga tahu nih align antara semua task-tasknya si membernya ini. Itu. Terus yang ketiga itu ya mungkin sharing informasi terkait bisnis secara privat ya. Mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan secara publik gitu. Terus ya yang seperti yang Mas Bayu tadi bilang, ya kita sebagai manajer tuh harus memberikan mentoring dan feedback ke engineer-nya biar engineer-nya itu semakin meningkat ya secara karir gitu dan performanya terjaga. Ya tentu yang paling penting juga ya kita harus tahu kabar si engineer ini, ya apa yang dia lakukan, apa yang bikin dia kurang semangat mungkin hari ini, kita juga harus tahu hal-hal seperti itu. Ya mungkin itu materi-materi yang bisa kita sampaikan ya Pak ya. Ya. Untuk terkait one on one meeting ya, thank you udah sempetin nonton. Tunggu episode selanjutnya di Engineering Manager Room. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.